Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku sekalian di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu di channel YouTube ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung karena saat ini lagi diberlakukan kita untuk tidak boleh keluar rumah dalam rangka menangkal penyebaran virus corona yang sangat mewabah di dunia hingga saat ini. Namun walaupun dalam keadaan libur kita tetap di rumah, proses pembelajaran, proses perkuliahan tidak boleh terhenti. Jadi walaupun kita sambil di rumah, kita berharap insya Allah perkuliahan kita akan tetap jalan walaupun lewat channel YouTube online seperti ini. Saudara-saudara sekalian, apa lagi sebenarnya yang membedakan antara bimbingan konseling keagamaan dengan bimbingan konseling biasa? Minggu lalu kita sudah mengkaji tentang pengertian bimbingan konseling keagamaan. Ya. Apa artinya? Ya kan? Bimbingan konseling itu maknanya adalah memberikan bantuan dari seorang konselor kepada seorang konsili atau klien yang sedang mengalami permasalahan. Nah, itu kalau bimbingan konseling umum. Dia hanya sekedar memberikan bantuan karena itu tuntutan tugas profesinya. Memberikan bantuan kepada siswanya atau kliennya atau konsilinya yang sedang mengalami masalah. Nah, kalau bimbingan konseling keagamaan ditambah lagi. Motivasi membantunya adalah karena beribadah kepada Allah. Tidak hanya sekedar melaksanakan tugas sebagai profesinya, tetapi jauh dari itu dia adalah motivasi ibadah. Kenapa? Karena tolong-menolong, bantu-membantu ini adalah perintah agama. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, bertolong-tolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan pada dosa dan permusuhan. Jadi ini perintah Allah untuk tolong-menolong, saling membantu. Jadi seorang konselor ketika dia membantu, menolong kliennya yang bermasalah, selain dia melaksanakan tugas profesinya sebagai guru BK, jauh dari itu motivasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri utama dari bedanya antara bimbingan konseling keagamaan dan bimbingan konseling umum. Jadi dia berdasarkan motivasi agama. Secara rinci, apa bedanya bimbingan konseling umum dan bimbingan konseling keagamaan ini? Tohari Musnawar menjelaskan ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama, kalau bimbingan konseling umum itu hanya menyandarkan ya sarannya, solusinya, arahannya pada hasil-hasil sains yang notabene itu berasal dari para ahli sarjana dari barat. Sehingga kita tahu karena yang merumuskan ini adalah sarjana-sarjana dari barat, tentu dia tidak menghubungkan ya bimbingan itu dengan nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. Ya, dia hanya menyandarkan kepada
hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan secara duniawi saja. Nah, sedangkan bimbingan konseling keagamaan, ya, bil khusus bimbingan konseling Islam ini adalah menganjurkan segala aktivitas proses bimbingan konseling yang dilakukan itu menyandarkan pada motivasi untuk beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau bimbingan konseling umum itu, ya, atau bimbingan konseling yang dirumuskan oleh Sarjana Barat itu hanya menyandarkan pada atau mengagung-agungkan pada pemikiran manusia, ya. Dia mengagungkan ilmu pengetahuan, mengagungkan hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia. Ini mirip-mirip dengan aliran Mu'tazilah. Mereka lebih mengagungkan hasil pemikirannya. Padahal kita tahu, sehebat apapun pemikiran manusia, itu pasti ada batasnya, ada keterbatasan-keterbatasan. Macam tadi itu yang Bapak jelaskan, yaitu keterbatasan tentang memahami hakikat manusia dan keterbatasan dalam melihat masa depan manusia. Nah, jadi kalau bimbingan konseling Islam menyandarkannya selain pada pemikiran manusia, juga menyandarkan pada wahyu-wahyu Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian yang ketiga, konsep dasar bimbingan konseling umum yang berdasar pada ilmu pengetahuan sains dari Sarjana Barat tidak membahas masalah-masalah kehidupan setelah kematian. Mereka hanya membahas masalah-masalah kehidupan yang saat ini di dunia. Nah, sedangkan bimbingan konseling keagamaan atau bimbingan konseling Islam itu selain membahas masalah-masalah keduniaan yang nampak, tetapi juga jauh melihat kehidupan setelah kematian. Jadi bahwa hidup manusia ini tidak hanya berhenti pada di dunia ini. Bukan berarti begitu meninggal selesai. Nah, bagi kita orang beriman, ya, ada kehidupan lain setelah kematian yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, menurut Tohari, ya, konsep dasar bimbingan konseling dari Barat tidak mengaitkan perbuatan manusia konselor melakukan bimbingan itu dengan pahala, ya, atau dosa. Sedangkan dalam bimbingan konseling Islam itu menurut Tohari membahas atau mengaitkan semua aktivitas itu dengan pahala dan dosa. Artinya apa? Seorang konselor tidak boleh main-main. Ketika dia membimbing, harus tidak boleh melanggar aturan adat budaya setempat, ya, kode etik ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak boleh melanggar aturan-aturan agama, ya, yang diatur baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, inilah, oleh karena itu, ya, dapat kita simpulkan, ya, bahwa bimbingan konseling biasa itu hanya menyandarkan pada hasil-hasil sains, pemikiran sarjana-sarjana Barat yang lebih mengagungkan kepada hasil-hasil pemikiran manusia. Sementara bimbingan konseling keagamaan itu, ya, selain menggunakan hasil-hasil pemikiran manusia, dia juga, ya, memasukkan nilai-nilai ajaran agama di dalam proses bimbingan. Jadi anak-anakku sekalian atau saudara-saudara sekalian, ya, bimbingan konseling keagamaan ini
tidak alergi dengan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Jadi jangan salah, bimbingan konseling keagamaan atau bimbingan konseling Islam, dia berusaha untuk mengintegrasikan, memadukan, mengkolaborasikan antara hasil-hasil ilmu pengetahuan dan juga ajaran-ajaran agama yang bersumber dari wahyu Allah, baik berupa Al-Quran maupun Al-Hadis Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian, insya Allah ketika bimbingan itu dilakukan berdasarkan dengan syariat agama, kita berharap orang yang bermasalah itu akan semakin dekat dengan Tuhannya, semakin dekat dengan Allah, sehingga dia hari demi hari menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya kan? Nah, kita menyadari bagi kita umat Islam, konsep kebahagiaan itu tidak hanya orang itu dikatakan bahagia karena dia memiliki harta kekayaan yang banyak, atau pangkat dan jabatan yang tinggi, ya, atau pendidikan yang tinggi. Tidak hanya itu, ya. Bagi kita umat Islam, kebahagiaan tertinggi adalah manakala kita dapat hidup detik demi detik menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan sebaliknya, ya, kesengsaraan yang sejati menurut orang beriman, ya, bukannya hidup miskin atau melarat, tetapi manakala hidupnya jauh dari nilai-nilai keagamaan atau jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bimbingan konseling Islam ini diberikan dalam rangka untuk, ya, agar orang memahami ajaran agama, kemudian dia menyelesaikan segala macam persoalan hidupnya, ya, berdasarkan syariat agama, dengan harapan insya Allah akan mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Stay Alot Ketapang semester 6 yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini tentang latar belakang, ya, lahirnya atau munculnya satu cabang ilmu baru, yaitu bimbingan konseling keagamaan, yang sejatinya dia lahir untuk melengkapi ilmu yang sudah ada terdahulu, yaitu bimbingan konseling, ya. Nah, untuk lebih jelasnya saudara nanti, ya, bisa membaca lebih detail di dalam buku saya yang sudah terbit alhamdulillah, yang berjudul Bukan BK Biasa, ya, yang diterbitkan oleh Pustaka Intermedia, ya. Di dalam buku ini insya Allah panjang lebar saya jelaskan, ya, apa bedanya antara bimbingan konseling dan bimbingan konseling keagamaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan perkuliahan jarak jauh kali ini, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.